Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desriani sebagai moderator pada presentasi kali ini tentang Arima Box Genskin. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya selaku moderator Desriani dengan NIM C1B019001, kemudian Muhammad Alif Syafarudin dengan NIM C1B019018, kemudian Anissa Oktavia Indah Cahyani dengan NIM C1B019069, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rista Aldila Syafri, SEMM. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa Oktavia. Padanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian Arima Box Genskin. Metode Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA yang biasa disebut dengan metode Box Genskin merupakan metode yang dikembangkan oleh George Box dan Gwilym Genskin pada tahun 1970. ARIMA adalah metode Autoregressive Moving Average atau ARMA yang tidak stasioner. Model ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam pembuatan peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA digunakan untuk suatu variabel atau univariate deret waktu. Penggunaan metode ARIMA dalam peramalan jangka pendek sangat tepat dan akurat, sedangkan untuk peramalan jangka panjang, ketepatan peramalannya kurang baik. Biasanya nilai peramalan akan cenderung konstan untuk periode yang cukup panjang. Model ARIMA terdiri dari 3 proses, yaitu autoregressive, integrate, dan moving average dengan orde PDQ, dinotasikan ARIMA PDQ. ARIMA mempunyai syarat asumsi stasioner dalam variasi. Dalam mengatasi ketidakstasioneran data ini dilakukan proses differencing agar data menjadi stasioner. Banyaknya differencing dinotasikan dengan D. Tujuan ARIMA adalah untuk menentukan hubungan statistik yang baik antar variabel yang diramal dengan nilai historis variabel tersebut sehingga peramalan dapat dilakukan dengan model tersebut. Kemudian di sini terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan metode ARIMA. Yang pertama, merupakan model tanpa teori karena variabel yang digunakan adalah nilai-nilai lampau dan kesalahan yang mengikutinya. Yang kedua, memiliki tingkat akurasi peramalan yang cukup tinggi karena setelah mengalami pengukuran kesalahan peramalan, mean absolut, error nilainya mendekati 0, dan yang terakhir, cocok digunakan untuk meramal sejumlah variabel dengan cepat, sederhana, akurat, dan murah, karenanya membutuhkan data variabel yang akan diramal. Selain dari kelebihan yang dimiliki, terdapat juga kelemahan dalam menggunakan metode ARIMA. Yang pertama, model ARIMA sudah tidak dapat menampung terjadinya lonjakan atau penurunan harga yang tajam. Kedua, secara teori dan keadaan lapangan jarang ada data yang ada saat ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dan isu-isu yang beredar. Misalnya harga minyak dunia dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran artinya itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu jika digunakan untuk waktu yang lama, maka hasil dari peramalannya akan bersifat konstan. Kemudian model ARIMA dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama yaitu autoregresif. Bentuk umum dari model autoregresif dengan ordo P, AR, P atau model ARIMA P00 dinyatakan sebagai berikut. Berikut merupakan rumus untuk mencari model autoregresif.
Kemudian yang kedua yaitu moving average. Bentuk umum dari moving average dengan ordo key, MA key atau model ARIMA 00 key dinyatakan sebagai berikut. Berikut merupakan rumus untuk moving average. Maksud dari moving average yaitu nilai variabel X dipengaruhi oleh error dari variabel X tersebut. Sedangkan ARIMA musiman merupakan model ARIMA yang dipengaruhi oleh faktor waktu musim. Model ini biasa disebut season ARIMA atau SARIMA. Bentuk umumnya dinyatakan sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu integrate. Bentuk umum dari model integrate dengan ordo D, I, D atau model ARIMA 0D0 integrated di sini adalah menyatakan difference dari data. Maksudnya bahwa dalam membuat model ARIMA, syarat keharusan yang harus dipenuhi adalah stasioner data. Apabila data stasioner pada level, maka ordonya sama dengan 0. Namun apabila stasioner pada different pertama, maka ordonya 1 dan seterusnya. Model ARIMA dibagi dalam dua bentuk, yaitu model ARIMA tanpa musiman dan model ARIMA musiman. Model ARIMA tanpa musiman merupakan model ARIMA yang tidak dipengaruhi oleh faktor waktu musim. Bentuk umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, masih mute. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Anissa. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Adapun tahap-tahapan pembuatan model ARIMA, yang pertama, identifikasi model tentatif atau sementara. Nah, pada tahap ini kita akan mencari atau menentukan P, D, dan Q. Penentuan P dan Q dengan bantuan korelogram atau autokorelasi atau ACF dan korelogram autokorelasi parsial atau PACF. Sedangkan D ditentukan dari tingkat stasionaritasnya. ACF di sini mengukur korelasi antara pengamatan dengan leg ke K, sedangkan PACF merupakan pengukuran korelasi antara pengamatan dengan leg ke K. Dan dengan mengontrol korelasi antara dua pengamatan dengan leg kurang dari K, atau dengan kata lain PACF adalah korelasi antara YT dan YTK setelah menghilangkan efek YT yang terletak di antara kedua pengamatan tersebut. Selanjutnya, dua, pendugaan parameter. Pada tahap ini tidak akan dijelaskan secara teori bagaimana langkah-langkah menduga parameter. Mungkin teman-teman bisa mencari di referensi. Dalam menduga parameter ini sangatlah susah kalau dikerjakan secara manual, sehingga diperlukanlah bantuan software-software. Nah, sekarang ini banyak sekali software yang digunakan untuk melakukan analisa ARIMA seperti SPSS, Fuse, dan Minitab. Selanjutnya,
cek diagnostik. Setelah menduga parameter, langkah selanjutnya adalah menguji model baik bisa dilihat dari residualnya. Jika residualnya white noise, maka modelnya dapat dikatakan baik dan sebaliknya. Salah satu cara untuk melihat white noise dapat diuji melalui kolegram ACF dan PACF dari residual. Nah, bila ACF dan PACF tidak signifikan, ini mengidentifikasikan residual white noise, artinya modelnya sudah cocok. Kemudian forecasting. Setelah ketiga tahap itu dilewati, maka dapat dilakukan peramalan. Nah, peramalan ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari persamaan berdasarkan koefisien-koefisien yang didapat. Sehingga kita dapat menentukan kondisi di masa yang akan datang apakah modelnya sudah baik untuk digunakan untuk melihat model yang kemudian alasan memilih objek. Nah, metode Box-Janskin merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan peramalan jangka pendek. Untuk mendapatkan nilai prediksi yang akan datang, metode Box-Janskin menggunakan nilai sebelumnya dari suatu variabel dan atau nilai kesalahannya di masa lalu. Dalam hal ini, objeknya yang kami pilih untuk dianalisis adalah Universitas Kristen Satya Wacana di daerah Salatiga. Dengan menganalisis data jumlah mahasiswa baru, maka jumlah mahasiswa baru itu sendiri merupakan hal penting dalam kehidupan perguruan tinggi untuk mengetahui seberapa banyak ketertarikan mahasiswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Nah, masing-masing di perguruan tinggi bersaing untuk meningkatkan jumlah mahasiswanya, sehingga perlu dilakukan peramalan untuk mahasiswa baru tahun berikutnya dengan menggunakan data mahasiswa tahun sebelumnya, agar apabila terjadi penurunan jumlah mahasiswa dapat dilakukan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa barunya. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara M. Alif Safarudin. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu studi kasus. Metode Arima Box-Jenkins, studi kasusnya yaitu UKSW Salatiga. Penelitian ini menggunakan bahasa R dalam proses analisisnya, dan untuk memudahkan maka dibuat tampilannya untuk menjalankan tahapan Arima tersebut. Berikut tampilannya. Tampilan analis pada penelitian data mahasiswa pada gambar 1 tersebut merupakan tampilan awal, terdiri dari menu file, lihat data mahasiswa, dan peramalan data mahasiswa. Menu peramalan mahasiswa per tahun terdapat submenu yang merupakan tahapan Arima. Tahapan awal adalah tahapan identifikasi. Tahap ini akan dilihat bagaimana plot datanya. Adapun kode programnya adalah seperti pada kode program 1. Pada kode program 1, data disimpan dalam bentuk TXT untuk dapat dilakukan proses analisis. Setelah itu dibuat time series data tersebut dan disimpan dalam variabel jumlah. Tahap identifikasi selanjutnya adalah memanggil fungsi dan menampilkan hasil differentiation pada ACF dan PACF data time series jumlah tersebut. Kode program 1 tersebut akan menghasilkan plot-plot yang digambarkan pada gambar 4 dan gambar 5. Pada gambar tersebut, pada gambar di atas merupakan jumlah mahasiswa UKSW dari tahun 1984 sampai 2014. Dapat dilihat bahwa data jumlah mahasiswa per tahun tersebut mengandung tren naik. Sehingga nilai P sama dengan 1. Model Arima yang diprediksikan berdasarkan pola ACF dan PACF pada gambar 5 dan gambar 6 adalah model Arima 1,0,1 atau Arima 1,1. Ada dua model yang diujikan yaitu Arima 1,0,0 dan Arima 0,0,1.
Setelah model ARIMA diperoleh, akan dilakukan tahap estimasi dan uji statistik terhadap model ARIMA tersebut. Kode yang digunakan untuk tahap estimasi dan uji statistik adalah seperti pada kode program 2 berikut. Yang pertama, jumlah AR sama dengan ARIMA, jumlah order sama dengan C 1,0,0, yaitu tahap estimasi ARIMA 1,0,0. Yang kedua, jumlah MA sama dengan ARIMA, jumlah order sama dengan C 0,0,1, tahap estimasi ARIMA 0,0, jumlah AR. Yang ketiga, jumlah MA. Dapat disimpulkan bahwa ARIMA 1,0,0 telah terdistribusi secara random atau weight loss karena P value lebih besar dari tingkat signifikan pengujian, sehingga diputuskan model ARIMA 1,0,0 akan digunakan untuk proses peramalan. Kode program 3 akan menghasilkan plot mahasiswa yang berisi ramalan jumlah mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2015 sampai 2016. Adapun plot ramalan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa diramalkan bahwa jumlah mahasiswa UKSW pada tahun 2015 akan mengalami penurunan dari tahun 2014, sehingga dapat dilakukan antisipasi dengan melakukan penambahan pada rencana promosi, misalnya dengan menambah daerah baru ataupun lebih intensif mendekati target. Adapun jumlah peramalannya dapat dilihat pada gambar 10 berikut. Pada gambar berikut dapat dilihat jumlah maksimum dan jumlah minimum yang diramalkan di tahun 2015 sampai 2016. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu data mahasiswa baru di Universitas Kristen Satya Wacana dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk proses peramalan jumlah mahasiswa di masa mendatang. Proses peramalan menggunakan metode ARIMA dengan model ARIMA 100. Hasil peramalan diperoleh bahwa diramalkan jumlah mahasiswa UKSW tahun 2015 dan 2016 akan mengalami penurunan dari tahun 2014. Nah, berdasarkan proses peramalan tersebut dapat digunakan sebagai saran kepada Biro Promosi untuk melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah menurunnya mahasiswa baru di tahun selanjutnya. Saran untuk penelitian ini yaitu dapat lebih menggali informasi dari data mentah yang ada sehingga dapat digunakan untuk analisis yang lain terkait promosi. Misalnya data mahasiswa baru per prodi atau data mahasiswa baru per daerah asal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.